Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Sureng Kolo. Seri yang pertama ditulis Agil R. Saputra. Kisah yang diyakini oleh narasumber saya sebagai kisah nyata ini saya dapatkan secara tidak sengaja sekitar 3 tahun yang lalu. Berlatar belakang tahun 90-an tentang pasangan lintah darat yang ingin bertobat setelah anak satu-satunya meninggal. Namun ternyata seiring dengan pertobatannya itu, gangguan-gangguan aneh terus muncul, berupa teror lelembut dan teluh yang mengancam jiwa mereka dan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana kisahnya? Karena ini cukup panjang, maka akan dibagi secara bertahap, yaitu dalam cerita misteri bersambung Sureng Kolo. Jawa Tengah awal tahun 1989. Pasangan Waluyo dan Suryani sedang dalam masa kejayaannya. Bisnisnya berkembang seperti tak terbendung. Untuk awal tahun ini saja mereka sudah keempat kalinya membeli tanah, belum lagi di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tak sempat terhitung berapa petak sawah atau tanah yang sudah mereka beli. Pasangan yang memiliki 2 anak ini berubah hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Dari yang tadinya hidup pas-pasan kini menjelma bak keluarga priayi. Waluyo, mantan preman pasar yang kini tak sudi kembali kehidupan lamanya yang keras, memilih fokus ke bisnis yang diinisiasi oleh istrinya ini, yaitu menjadi lintah darat. Waluyo yang berjiwa brutal dan istrinya yang hanya berpikir tentang uang, dan uang, nyatanya berhasil menjadi pasangan yang cocok. Dengan Suryani sebagai pengutang atau pencari debitur dan Waluyo sebagai penagihnya, mereka tentu tahu ini bukan bisnis yang baik, tapi mereka terlanjur terbuai menikmati setiap labanya dan seakan bermasturbasi dengan penderitaan orang yang tercekik oleh itu. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang menanam pohon kebencian yang suatu saat nanti pasti akan berbuah. Pasangan Waluyo dan Suryani ini dikenal sebagai rentenir yang kejam. Orang-orang sering menyebutnya Raja Tega. Memang berapapun uang yang akan dipinjam pasti mereka berikan, tapi tentu dengan bunga berjalan yang mencekik dan tak masuk akal. Dan bila sang debitur tak bisa mengembalikannya, siap-siap saja menjadi miskin dan menderita. Dengan sebuah keburukan ini nyatanya berbanding balik dengan Pratikno, anak tunggal pasangan Suryani dan Waluyo ini. Ia yang kala itu sudah duduk di bangku SMP, tumbuh menjadi remaja yang alim, kalem dan berprestasi. Dengan keadaan ekonominya yang sekarang, tentu bapak dan ibunya memperlakukannya dengan cukup istimewa, mengarahkan Pratikno kepada hal-hal yang baik seperti mengaji dan les mata pelajaran di sisa luang setelah sekolahnya. Pratikno juga tampak tak terpaksa dan menikmati itu. Sebagai orang tua tentu Waluyo dan Suryani menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tahun demi tahun pun berlalu seiring harta mereka yang terus bertambah dan ketamakan mereka yang semakin menjadi-jadi.
suatu musibah pun terjadi, entah ini cobaan atau karma. Hanya Tuhanlah yang tahu. Pratikno meninggal dalam kecelakaan bis saat akan berangkat kuliah di Jogja. Pratikno yang masih menjadi anak baik, alim dan pintar itu telah meninggalkan bapak dan ibunya untuk selamanya. Apakah ini karma? Yang jelas hikmah dari meninggalnya Pratikno menjadi titik balik perubahan pasangan Waluyo dan Suryani. Dan dari sinilah cerita Sorengkolo ini dimulai. Jawa Tengah kisaran tahun 1994. Sekira 1 bulan saja setelah berpulangnya Pratikno membuat perubahan yang cukup besar untuk pasangan rentenir ini. Terutama sangat terlihat pada diri Waluyo, yang setiap harinya tak pernah melewatkan 1 hari pun untuk menangis di kamarnya. Seorang mantan preman ini benar-benar tak bisa menyembunyikan kesedihannya atas kepergian Pratikno si anak semata wayang. Berbeda dengan Suryani, sang istri yang lebih tampak tegar walau ia terlihat menjadi pribadi yang diam. Wes to Pak, yang ikhlas. Kita semua juga kehilangan Tekno. Ucap Suryani menenangkan suaminya yang tengah menangis lagi di kamar setelah selesai acara tahlilan 40 hari kematian Pratikno. Waluyo hanya terdiam dan mengusap air matanya. Hingga tak selang beberapa lama pintu kamar pun dibuka oleh seorang wanita tua yang langsung berjalan masuk. Wanita itu adalah ibu Waluyo atau nenek almarhum Pratikno. Wes doakan saja Tikno dan mulailah sembahyang sama Gusti. Kalian harus berubah. Tahu kan harus berubah menjadi bagaimana? Ucap nenek yang memang sudah bertahun-tahun selalu mengingatkan Waluyo dan Suryani untuk meninggalkan bisnis kotornya. Nenek ini memang satu-satunya orang yang gigih menentang, meski konsekuensinya ia harus dibenci oleh anak dan menantunya sendiri. Hingga ia berpikir inilah saat yang tepat untuk mereka berubah, yaitu saat Pratikno sudah tiada. Bagi nenek ini adalah sebuah pertanda. Terus terang, aku tidak pernah bangga kalian mau sukses dan sekaya apapun kalau cara tempuhnya seperti ini. Sekarang lihat saja buahnya. Gusti pasti tidak rela cucu kesayanganku dikasih makan dengan harta yang kotor. Jadi sekarang ia mengambilnya. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Waluyo dan Suryani hanya terdiam mendengar perkataan ibunya. Hingga setelah nenek keluar kamar, Waluyo dan Suryani pun tampak saling pandang dan merenungi perkataan itu yang memang ada benarnya. Nampaknya kata-kata dari nenek tadi cukup menampar Waluyo dan Suryani. Dan sejak itu mereka mulai berpikir untuk menghentikan bisnisnya ini. Bisnis yang berhasil membuat mereka menjadi sesukses sekarang. Tapi apalah arti semua ini bila Pratikno tak ada? Hari demi hari pun berlalu. Waluyo dan Suryani mulai sadar dan melunaskan bunga hutang dari para debiturnya. Bahkan ada beberapa yang sengaja tak mereka tagih. Waluyo dan Suryani pun kini berubah, mencoba berbisnis lagi dengan cara lain, yang jelas dengan cara halal dan bersih. Waluyo yang dulu terkenal sebagai raja tega pun kini berubah drastis menjadi seseorang yang lebih lembut. Ia kini sering ke masjid dan menjadi pribadi yang sangat bersosialisasi. Sejak kepergian Pratikno, Waluyo sadar bahwa siapa menabur angin pasti akan menuai badai. Namun yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak angin yang ia tabur? Setahun pun berlalu sejak kematian anak semata wayangnya itu.
Seiring berubahnya Waluyo dan Suryani menjadi lebih baik, bersamaan dengan itu badai mulai berdatangan. Buah dari pohon-pohon kebencian yang mereka tanam bertahun-tahun lalu. Suara kaca jendela yang pecah membangunkan Waluyo dan Suryani di tengah malam itu. Apa itu, Mas? Ucap Suryani yang pertama kali terbangun dan meminta suaminya itu untuk memeriksa ruangan depan. Dengan mata kantuk, Waluyo pun berjalan menuju ke ruang tamu, menghidupkan lampu dan terlihatlah kaca jendela yang sudah berserak. Begitu juga dengan batu yang dibungkus kertas putih. Sangat diduga kuat dengan batu inilah seseorang telah memecahkan kaca jendelanya. Dengan penasaran Waluyo memungut batu itu, membuka kertas yang membungkusnya dan betapa tercengangnya Waluyo ketika melihat tulisan di kertas itu. Kowe bakalan sengsara. Begitu sekiranya yang tertulis di kertas itu. Buru-buru Waluyo membuka pintu dan memeriksa ke depan rumahnya. Namun sudah terlambat. Yang ia lihat hanyalah keheningan. Dengan gugup dan cemas Waluyo kembali ke kamarnya sambil membawa kertas itu dan ia perlihatkan kepada istrinya. Suryani sang istri tentu terkejut membaca tulisan itu. Namun mereka memutuskan untuk tak terlalu memikirkannya dan kembali melanjutkan tidurnya malam itu. Keesokan harinya kembali terjadi keanehan ketika Suryani yang kala itu hendak menyapu halaman depan rumahnya. Ia dikejutkan oleh ceceran tanah berbau wangi tersebar di teras depan. Dengan tangannya ia menjemput sebagian tanah itu dan menciumnya, yang seketika langsung kembali ia lemparkan karena tak tahan dengan bau wanginya yang sangat menyengat. Dan bersamaan dengan itu Sulis salah satu pembantunya datang membuka gerbang yang langsung dipanggil oleh Suryani. Lis, ini apa ya? Tanya Suryani kepada Sulis sambil menunjuk ceceran tanah itu. Dengan segera Sulis pun memeriksanya. Seraya mengerenyitkan dahinya, Sulis pun berkata, "Wah, ini kok kayak yang pernah saya temukan di depan gerbang ya, Bu? Baunya persis seperti ini." Ucap Sulis sambil menjemput ceceran tanah itu. Loh, kamu pernah nemuin yang kayak gini, Tolis? Kok ndak laporan ke saya? Jawab Suryani agak terkejut. Lah wong saya pikirnya cuma tanah biasa kok, Bu. Jawab Sulis yang matanya langsung tertuju ke arah kaca jendela yang pecah. Loh, ini kok pecah? Kenapa, Bu? Tanya Sulis setelah melihat kaca jendela yang dilempar seseorang tak dikenal semalam. Suryani pun menjelaskan perihal pecahnya kaca itu. Namun tidak dengan tulisan yang juga ikut dilempar bersama batu yang memecahkan kacanya. Hingga saat mereka tengah berbincang, Waluyo pun keluar karena mendengar sedikit kegaduhan pagi itu. Belum sempat Waluyo bertanya apa yang terjadi, sang istri langsung menjelaskan seraya menunjukkan ceceran tanah itu. Waluyo hanya terdiam. Matanya seakan tahu apa tanah wangi itu dan untuk apa dicecerkan di depan rumahnya. Lis, sana carikan degan hijau buat ngepel lantai ini. Ucap Waluyo menyuruh Sulis. Suryani tampak agak kebingungan tapi ia memutuskan untuk tidak banyak tanya. Setelah beberapa saat Sulis pun kembali datang dengan membawa kelapa muda pesanan juraganya itu. Segera ia mengupasnya dan mengambil airnya sesuai arahan dari juragan Waluyo. Ini, Pak, air kelapanya sudah saya taruh panci. Ucap Sulis menghampiri Waluyo yang tengah duduk di ruang tengah bersama Suryani. Wes, air itu buat ngepel teras, Lis, sampai bersih. Jawab Waluyo singkat. Sulis pun membersihkan ceceran tanah wangi itu dan berlanjut dengan mengepelnya hingga bersih.
Sementara di dalam rumah Waluyo dan Suryani tampak masih membicarakan hal itu. Jangan-jangan ada yang tidak suka sama kita, Mas. Yo jelas toh Bu, dengan semua yang kita kerjakan, pasti banyak yang tidak suka sama kita. Terus gimana ini, Mas? Apa ndak apa-apa kita biarkan saja? Atau sampean pergi ke tempat Mbah Juwarno saja? Ucap Suryani yang menyuruh suaminya itu untuk menemui Mbah Juwarno, orang pintar yang sering diajak konsultasi oleh mereka. Lihat saja nanti, itu kan sudah dibersihkan sama Sulis. Kalau nanti ada yang aneh-aneh, besok aku tak langsung ke Mbah Juwarno aja. Ungkap Waluyo menyudahi perbincangan atau pembicaraan itu. Singkat cerita, petang pun tiba. Waluyo dan Suryani tampak sudah usai setelah sholat maghrib berjamaah dengan khusyuk. Pemandangan ini sudah cukup biasa sejak kepergian Pratikno. Waluyo dan Suryani yang sudah berhenti dari usahanya yang lalu, kini tampak lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita pasrah saja sama Gusti Allah ya Bu sekarang, ucap Waluyo dalam perbincangan di depan televisi. Suryani memang lebih tampak gusar dibanding Waluyo perihal tulisan dan ceceran tanah tadi. Firasatnya mengatakan akan datang sebuah bencana. Hingga jam pun terus berlalu. Setelah sholat Isya, Waluyo dan Suryani masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Sekira pukul 11 malam mata mereka berdua masih terjaga. Entah apa yang membuat Waluyo dan Suryani tak bisa tidur. Padahal suasana malam itu sangat dingin dan tenang, bahkan tergolong sunyi. Tapi tampaknya hal inilah yang membuat mereka merasa aneh. Sampai akhirnya terdengar suara yang membuat mereka tersentak. Suara langkah aneh terdengar mengelilingi rumahnya. Seperti irama langkah tapi bukan kaki. Lebih mirip tongkat kayu yang sengaja dihentakkan di ubin. Apa itu, Mas? Kata Suryani sambil memegang lengan Waluyo suaminya. Waluyo tampak terdiam mencermati suara itu. Yang irama langkahnya terdengar semakin cepat. Buru-buru ia meraih senter baterai yang ada di samping tempat tidurnya dan beranjak untuk memeriksa suara itu sambil melepaskan lengan yang sedari tadi digenggam oleh sang istri. Waluyo berjalan mengendap menuju pintu kamarnya. Namun ketika tangan Waluyo menyentuh gagang pintu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat jelas. Begitu suara yang terdengar di balik pintu luar kamarnya, dan suara itu adalah suara Pratikno, anak mereka yang sudah meninggal sekira hampir setahun yang lalu. Pak, Pak, Pak. Waluyo terkejut dan roboh ke lantai. Begitu juga dengan Suryani yang kini melihat melongo setelah mendengar suara itu. Pak, Mak, Pak. Suara itu terdengar lagi dan sangat amat jelas kalau suara itu adalah suara Pratikno. Tekno, Tekno. Kata Waluyo dengan suara yang bergetar menahan tangis. Tekno, Tekno, apakah itu kamu Tekno? Kata Waluyo kembali sambil bangkit dari robohnya. Dan tak ada lagi jawaban dari balik pintu. Waluyo kini tampak meneteskan air matanya. Begitu juga dengan Suryani yang tak lagi bisa mengatakan apa-apa. Tadi dengar enggak Bu? Tadi sampean dengar enggak? Tanya Waluyo kepada istrinya dengan terbatas seraya menoleh ke arah istrinya yang masih berada di atas tempat tidur. Suryani hanya menganggukkan kepalanya sambil menangis, mengisyaratkan kalau dia tadi juga mendengar suara dari anaknya yang sudah meninggal. Sungguh malam yang ganjil harus dilalui mereka berdua.
Rasa takut bercampur pilu yang harus mereka rasakan ketika tiba-tiba saja mendengar suara mendiang anaknya dari balik luar pintu kamar. Jelas itu adalah jin yang menjelma, karena sangat mustahil itu Pratikno. Sambil saling mendekap dan menangis, mereka terus terjaga hingga adzan subuh berkumandang. Hingga pada saat itulah Waluyo dan Suryani mulai mengumpulkan keberanian untuk keluar dari kamarnya, mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Waktu setelah matahari mulai terbit, terlihat Suryani tengah merebah di kamarnya. Badannya demam, mungkin ia masih syok dengan kejadian semalam. Sementara di belakang rumah Waluyo terlihat melamun di depan kandang lembunya. Inilah usaha yang sekarang coba ia geluti setelah lepas menjadi lintah darat. Wajahnya tampak kusut, sepertinya ia masih memikirkan kejadian aneh yang terjadi semalam. Beberapa saat kemudian Mbok Menik, pembantu paruh waktu yang biasanya mengurus rumah Waluyo ini pun datang, menghampiri seraya membawakan segelas kopi untuk Waluyo. Mbak Yani di mana, Mas? Kok ndak kelihatan? Ucap Mbok Menik sambil meletakkan minuman itu di samping tempat duduk Waluyo. Masuk angin, Mbok. Itu lagi tiduran di kamar. Sana ditanya Mbok mau makan apa. Jawab Waluyo seraya menyambar gelas kopi di sampingnya. Mbok Menik pun mengiyakan dan segera berjalan menuju kamar juragan perempuannya itu. Mbak, ucap Mbok Menik sambil membuka pintu kamar pelan dan masuk. Nampak Suryani yang tengah melamun di atas tempat tidurnya dalam posisi duduk dan masih berselimut. mau sarapan apa, Mbak? Ucap Mbok Menik yang sedikit membuat Suryani kaget dan tersentak dari lamunannya. Apa ya, Mbok? Aku kok ndak lapar? Jawab Suryani dengan muka linglung dan lesu. Mbok Menik memandangi juragannya itu. Ia yang kemarin sempat mendapat cerita dari Sulis tentang ceceran tanah wangi itu, kini mulai menerka-nerka. Pasti ada sesuatu tadi malam, batin Mbok Menik. Dan benar saja, tiba-tiba saja Suryani bercerita kepada Mbok Menik tentang suara-suara yang ia dengar semalam. Begitu juga dengan suara mirip Pratikno. Apa itu benar Tikno ya, Mbok? Atau itu ada hubungannya dengan ceceran tanah di teras kemarin? Ungkap Suryani dengan mata yang berkaca-kaca. Apa benar begitu, Mbak? Tanya Mbok Menik yang mengernyitkan dahinya seakan kurang percaya dengan perkataan juragannya itu. Bener, Mbok. Coba tanya ke Mas Waluyo kalau ndak percaya. Kami semalam mendengar langkah kaki seperti Bagia yang diseret dan dengar suara Pratikno memanggil Pak, Mak dari balik pintu, Mbok. Ucap Suryani dengan sangat yakin dan serius. Mbok Menik hanya terdiam setelah mendengar perkataan dari juragannya itu. Ia tak tahu harus menjawab apa, hingga akhirnya dengan alasan ingin membuatnya sarapan. Mbok Menik pun pamit keluar dan segera menghampiri Sulis yang baru saja datang dan hendak berjalan menuju kandang lembu di belakang rumah. Lis, sini aku ceritain. Ucap Mbok Menik berbisik sambil menjauh ke pekarangan samping rumah. Mbok Menik pun menceritakan cerita yang barusan Suryani ceritakan kepadanya. Wes tak batin, mesti ono opo-opo. Iki santen mbok koyoke. Jawab Sulis dengan membisik menanggapi cerita dari Mbok Menik. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Surengkala. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au.